pada hari Kamis 28 Mei 2020 dan anak tersebut diberi nama Griselda Anastasia Endrina. Romawi 2, masa Paskah 2021 dengan tema menjadi manusia Paskah. Ibadah hari ini, Minggu, Paskah pagi, 4 April 2021, dilayani sentral pukul 5 pagi di Gereja Induk Purwodiningrat, dan ibadah sore pukul 18 dilayani seperti biasa di setiap wilayah. Romawi 3, undangan. Sidang pleno Majelis GKJ Ngadean Solo Timur hari Rabu 7 April 2021 pukul 19 di Gereja Induk Purwodiningrat. Dan yang mengantarkan khotbah di pagi hari ini yaitu Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI, organis, tim variatif, pemandu pujian Ibu Widi dan Saudari Nilam, petugas LCD Komisi Multimedia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah kita dan kami mohon jemaat bisa membangun suasana hikmat dalam ibadah istimewa kita hari ini. Terima kasih. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kawat sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena
tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Sorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun, tak kala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bersukacita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai
Jemaat yang terkasih, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi saudara kini dan selamanya. Kepada saudara juga. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, soraklah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. Yohanes 5
ayatnya yang ke-21 hingga ke-23. Saudara yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya menjadi manusia Paskah, manusia yang dipanggil menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Maka jikalau kita belum mampu menghormati yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita saat ini, mari kita bersama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Kami persilahkan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku penebus yang
kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam dan mengatakan Yesus bangkit dan memberikan pengharapan. Yesus bangkit dan memberikan pengharapan. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 87 bait pertama dan yang kedua. Terang berseri, tersingkir kesedihan, dan terjalin menang dengan gembira. Andaikan Tuhanku dari Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang rahmani, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang boleh kami terima. Pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari yang cerah dan ceria ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berikan kami hikmat serta kekuatan supaya kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain ke kubur itu.
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai kubur. Ia menjungkuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjungkuk ke dalam. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yang berbahagia dia yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Selamat Paskah. Shalom Aleichem. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Paskah pada hari ini ialah menjadi manusia Paskah. Apakah arti dari menjadi manusia Paskah? Apakah kita menjadi seorang manusia yang harus dikorbankan untuk tujuan tertentu? Nah, kalau seperti itu berarti kita bukan manusia Paskah, tetapi manusia tumbal, Bapak Ibu. Nah, lalu apa arti dari manusia Paskah itu dan bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia Paskah? Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 18 diceritakan mengenai kebangkitan Yesus. Orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus ialah Maria Magdalena. Pagi-pagi benar ia datang ke kubur, dari kejauhan sudah melihat batu sudah terguling. Maria Magdalena panik, lari mendekati kubur dan melihat tidak ada mayat Yesus. Lalu
ia pergi ke murid-murid Yesus yang dikasihi, Simon Petrus dan yang lainnya, mengatakan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Kemudian para murid pun juga panik. Mereka berlari melihat kubur tetapi tidak masuk dan sama tidak melihat mayat Yesus. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing sambil merasakan duka serta kebingungan. Fenomena apa yang terjadi saat ini? Apakah benar-benar Yesus bangkit atau mayatnya sekedar dipindah atau dicuri orang? Mereka tetap berjalan dalam rasa bingung menuju tempat tinggal mereka. Tetapi Maria Magdalena tetap di sana, menangis, berduka, patah hatinya, tetap berada di kubur tersebut. Kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri di sana. Ibu, siapakah yang kau cari? Ia menjawab, ia mencari Yesus. Kemudian Yesus menampakkan diri dalam kubur itu. Ibu, siapakah yang kau cari? Maria menjawab, aku mencari Yesus. Jikalau engkau memindahkan tubuh dari guruku, beritahukan kepadaku biar aku mengambilnya. Kemudian saat itu juga Yesus memanggil Maria. Saat itu juga Maria baru sadar bahwa yang sedang berbicara dengannya ialah Yesus. Maria menjawab, Rabuni, artinya guru. Kemudian Yesus berpesan supaya Maria tidak memegang Yesus karena ia belum datang kepada Allah, dan berpesan supaya Maria menceritakan hal itu kepada para murid yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh sentral dalam perikop ini ialah Maria. Mari kita lihat sikap Maria dalam melihat fenomena yang terjadi. Sikap Maria yang pertama bagaimana, sikap Maria yang kedua bagaimana. Yang pertama, sewaktu Maria melihat kubur Yesus yang kosong, Maria mengira bahwa tubuh Yesus diambil oleh orang lain, dicuri atau dipindahkan. Itu berarti Maria pada saat itu tidak atau belum mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Itu sikap Maria yang pertama. Maria tidak mempercayai atau belum mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Lalu sikap Maria yang kedua bagaimana? Setelah melihat Yesus dengan mata kepala sendiri, Maria barulah ia percaya bahwa Yesus memang benar-benar bangkit dan hidup. Nah, Maria Magdalena adalah manusia Paskah yang pertama. Apa arti dari manusia Paskah itu? Manusia Paskah ialah seseorang yang melihat, yang merasakan kebangkitan Yesus. Berbicara mengenai kebangkitan Yesus itu berbicara mengenai keselamatan. Jadi manusia Paskah itu sebenarnya ialah seseorang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Apakah hanya menerima keselamatan dari Tuhan? Tidak. Bukan hanya sekedar menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi membagikan keselamatan itu kepada yang lain. Di sini Maria Magdalena membagikan keselamatan itu kepada murid-murid yang lain. Itulah arti dari manusia Paskah. Berbicara mengenai manusia Paskah, berbicara mengenai keselamatan, tentunya tidak jauh dari pertobatan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin, saya percaya segenap umat jemaat yang ada di sini, baik di depan saya, di balkon, di luar, semuanya pasti sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Kurang banter. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, iya, semuanya pasti sudah bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, sudah menerima keselamatan. Tetapi apakah kita sudah berbagi keselamatan itu kepada saudara kita yang lain? Berbagi mengenai kedamaian yang kita rasakan, berkat yang kita rasakan kepada yang lain. Jikalau kita belum membagi keselamatan itu kepada yang lain, ya, kita punya keselamatan mung didekemi dewe, hanya untuk kita sendiri, eksklusif hanya untuk kita sendiri, ya kita belum menjadi manusia Paskah. Lalu apa konsekuensi jikalau kita tidak menjadi manusia Paskah? Ya karena keselamatan tidak tersebar di mana-mana, tentunya keselamatan juga akan sulit terwujud di dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagi keselamatan, menjadi manusia Paskah harus menerima keselamatan dan berbagi tentang keselamatan itu. Bagaimana caranya? Saya tidak ingin berkata mengenai bagaimana cara berbagi keselamatan. Saya yakin, saya percaya saudara-saudara di sini, Bapak Ibu semua sudah tahu bagaimana caranya berbagi keselamatan dengan yang lain. Saya tidak mengatakan supaya saudara-saudara di sini melakukan kristenisasi, tidak. Tetapi kita berbagi tentang kedamaian yang kita rasakan. Kita berbagi tentang sukacita yang kita rasakan. Kita berbagi tentang segala yang baik yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu saudara terkasih, jadilah manusia Paskah. Jadilah manusia yang bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga membagikan keselamatan itu kepada khalayak ramai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saat hening sejenak. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai yang ketiga. Aku percaya.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang rahmani, yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami percaya di dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau bersedia bangkit memenangkan pertarungan antara maut dan keselamatan. Kami mengucap syukur karena kebangkitan-Mu, kami juga ikut bangkit. Karena kebangkitan-Mu, kami menjadi selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Allah kami meminta kepadamu, kuatkanlah kami untuk menjadi manusia Paskah. Sesosok manusia yang menerima keselamatan dari Engkau dan juga mau berbagi keselamatan darimu kepada khalayak ramai. Kiranya Engkau kuatkanlah kami. Ya Allah kami yang hidup, pada hari ini kami berdoa supaya Engkau memberkati hamba-hambamu, umatmu di GKJ Gandean Solo Timur. Kami mohon ya Tuhan, bagi umatmu yang sedang merasakan kelemahan, sakit, penyakit, kiranya Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Terlebih lagi bagi anak kami, Saudara Marisa, putri dari Ibu Nuharyani, yang pada hari ini akan melaksanakan operasi sesar. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Kami yakin, kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Allah kami yang hidup, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati gereja-Mu, GKJ Gandean Solo Timur. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan bagi kami semua, bagi gereja-Mu ini, mulai dari dana yang harus disediakan, mulai dari sumber daya manusia yang juga harus dibentuk untuk melayani Engkau di tempat ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Allah kami juga berdoa memohonkan berkat supaya Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di tempat ini. Kau berkati para majelis, song leader, tim musik. Kau juga berkati komisi multimedia yang sudah menjadi perpanjangan tangan-Mu sehingga kami dapat beribadah di rumah masing-masing. Kau berkati para karyawan gereja, koster dimanapun berada. Engkau berkati para pamong kelompok, pengurus kelompok, para pengurus komisi, bidang-bidang, serta simpatisan yang lainnya. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Kau berikan kecukupan, kebijaksanaan, kelimpahan dalam hidupnya. Kau berikan keberhasilan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, kiranya Kau juga memberkati bangsa negara kami, bangsa negara Indonesia. Engkau tahu pergumulan apa yang harus sedang dihadapi bangsa negara kami, dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin kami di rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau sertai. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu, berikan para pemimpin kami ini hikmat dan kebijaksanaan, supaya bangsa, negara, kota, dan keluarga kami dapat merasakan kedamaian, sukacita, kebahagiaan, dan segala sesuatu dapat tertata oleh karena hikmat, kebijaksanaan, dan kasih dari Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing, baik itu persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan khusus, dan persembahan yang lainnya. Marilah kita aturkan persembahan ini, kita iringi. Sebelumnya kita dasari di dalam firman Tuhan, Injil Lukas 21 ayat 3 sampai 4, yang demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan NKB 196 bait 1 dan 2. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu marilah kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, karena di dalam ibadah perayaan Paskah ini Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan kami kedamaian dan sukacita. Biarlah apa yang kami rasakan ini Bapa, kami bagikan kepada sesama kami. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan yang indah ini Engkau juga memberi waktu kepada kami untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, persembahan khusus, dan persembahan kami yang lainnya. Bapa, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan, boleh untuk meluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan,
kepada saudara-saudara kami ini, sehingga saudara kami ini boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, dan semuanya itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami juga akan meninggalkan rumah ibadah Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami satu persatu, Engkau tuntun dan Engkau berkati, sehingga kami boleh pulang membawa keselamatan, kami boleh pulang membawa damai sukacita. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kidung Jemaat 191 bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari kebangkitan, kami sambut fajar-Mu. Di terang-Mu daya maut hilang, kala sudah seteru Kristus matahari kehidupan. Oh, pancarkan sinar penghiburan dan harapan yang penuh akan damai Sabat-Mu. Atas panggilan-Mu kami bangkit, hidup dalam hidup-Mu. Dari kubur dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus. Ajar kami tiap-tiap hari, di kematian-Mu turut mati, agar bangkit dan teguh ikut jalan jaya-Mu. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin.